untuk melaksanakan kegiatan workshop pada siang hari ini. Ada baiknya saya sebagai MC pada siang hari ini untuk membacakan susunan-susunan acara kita. Acara yang pertama, pembukaan. Acara kedua, kata sambutan dari Ibu Vivsinopa selaku Ketua Lab Pendidikan Bahasa Inggris. Selanjutnya kata sambutan dari Wakil Dekan 1, Ibu Rita Indrawati MPD. Selanjutnya pembacaan CV narasumber kita, Ibu Ana Yuliana. Selanjutnya materi yang akan dipaparkan oleh Ibu Ana Yuliana, pertanyaan, dan terakhir penutupan. Baiklah, untuk membuka kegiatan workshop kita pada siang hari ini, ada baiknya kita mengucapkan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk dipersilahkan kepada Ibu Vivsinopa untuk menyampaikan kata sambutan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rita Indrawati, Ibu Dr. Rita Indrawati yang sudah menyempatkan diri mampir ke ruang Zoom ini untuk memberi dukungan dan sekaligus membuka acara workshop on creative writing, ya, fun and productive creative writing. Terima kasih juga kepada Bu Ana Yuliana yang juga memberi kesempatan kepada kami untuk mendengarkan materi-materi dari Bu Ana. Kemudian terima kasih juga kepada mahasiswa yang kami sayangi yang menyempatkan diri, ya. Sebenarnya bukan menyempatkan diri, ya. Ini sebenarnya mata kuliah wajib, ya, creative writing. Jadi sebaiknya memang datang bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah creative writing. Terima kasih atas kedatangannya. Selanjutnya, dalam kesempatan ini, saya selaku Ketua Lab Pendidikan Bahasa Inggris ingin menyampaikan bahwa workshop ini adalah workshop pertama yang kami selenggarakan. Jadi ini adalah dalam wacana belajar, ya, sehingga nanti terlahir workshop-workshop yang lain juga. Ini mengikuti jejak langkah Bu Rita juga sebagai kepala lab di beberapa tahun ke belakang, ya. Jadi workshop ini akan atau pelatihan-pelatihan yang dilakukan laboratorium itu akan memberi banyak sumbangsi, ya, ke pendalaman materi atau ke keterampilan mahasiswa di lingkungan program studi pendidikan bahasa Inggris. Kali ini tema yang kita pilih adalah creative writing, karena memang creative writing ini adalah salah satu mata kuliah wajib, ya, di program studi pendidikan bahasa Inggris. Dan kami, ya, Bu Rita, saya dan Bu Rita dan juga Bu Sari dan juga Profesor Huzaimah yang mengampu mata kuliah ini selalu menginginkan ada kebaruan-kebaruan dalam mendalami bagi mahasiswa, ya, dalam mempelajari mata kuliah ini. Nah, tentunya kami ingin mahasiswa memperdalam ilmunya dari orang-orang yang memang sudah punya pengalaman terhadap creative writing ini, sehingga hari ini kita mengundang Bu Ana yang memang sudah sering menulis. Bu Ana bisa berbagi kepada kita ilmu-ilmu yang memang perlu kita, atau keterampilan yang perlu kita kembangkan sebagai penulis kreatif. Dan bahkan mungkin ini inspirasi kita. Bu Ana ini juga guru, ya, guru dan juga penulis. Nah, ini kan sangat relate dengan mahasiswa di sini. You will be teachers, and who knows, you will be a writer too one day, just like Bu Ana, ya. Dan juga Bu Ana ini sudah seperti profesi, ya. Jadi ada income juga dari
dari kegiatan menulis ini. Oke. Saya kira itu saja. Silakan menikmati materi yang disajikan. Jika ada yang mau ditanyakan, gunakan kesempatan ini. Selanjutnya saya menyerahkan ke MC apa yang akan dilakukan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Vishnova yang sudah memberikan kata sambutan. Selanjutnya, kata sambutan dari Wadek 1, Ibu Dr. Rita Indrawati, selaku Wadek 1 kita untuk menyampaikan kata sambutan serta membuka workshop kita pada siang hari ini. Kepada Ibu Rita, waktu dan tempat. Terima kasih Nadia. Bagaimana suara saya terdengar? Terdengar, Ibu. Kuat ya? Cukup kuat ya? Ini soalnya sekarang lagi ada rapat untuk FP berbagi, ya, untuk membagi-bagi sembako. Baik, tidak apa-apa. Terima kasih sekali lagi Nadia. Senang Ibu bertemu lagi sama Nadia ya lewat jalur Zoom ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul pada hari ini dalam rangka kegiatan yang digagas oleh Ibu Ketua Lab, Ibu Vishnova. Alhamdulillah, saya sapa dulu nih Bu Vishnova, terima kasih sudah menggagas kegiatan ini. Kemudian Ibu Ana namanya ya, Ibu Ya. Ana. Mungkin Ibu Ana ini dulu alumni kita juga ya? Enggak, Bu. Tapi kita pernah bertemu di PLPG, Bu. Ibu pernah mengajar. Oke, selamat datang kembali ya. Jadi alhamdulillah bisa berbagi nanti dengan mahasiswa kami. Mahasiswa kami ini semester 6, mungkin ada juga yang semester lain yang memang sedang mengambil mata kuliah ini. Saya sambut juga dulu mahasiswa yang pada hari ini mungkin belum semua nih bergabung ya. Mungkin nanti bisa dikirim-kirim nih link Zoom-nya ke grup-grupnya supaya ikut bergabung. Bayangkan kita akan mendapatkan ilmu dengan cara yang sangat gratis ya, tidak membayar, tetapi nanti kita mempunyai produk. Saya yakin Bu Vishnova nanti bisa membawa mahasiswa. Selamat datang juga ya ke Bu Ana, ke Universitas Sriwijaya. Apapun Ibu dulu bukan alumni kita, Ibu dari PPG, yang penting what is important is now you are going to give us some insights, perspective toward creative writing, Ibu ya. Insya Allah. Ya, jadi yang namanya pembicara atau narasumber tidak harus orang yang dengan gelar yang panjang, Bu Nova ya. Bu Vishnova yang gelarnya panjang, yang banyak aktivitasnya, tetapi siapapun yang mampu memberikan sesuatu kepada kita, dalam hal ini kepada mahasiswa sesuai dengan latar belakang mata kuliah yang sedang diambil oleh mahasiswa saat ini, itu kita gunakan ya, kita manfaatkan orang tersebut. Yang salah satunya Bu Ana ini. Kenapa Ibu Ana dipilih oleh Ibu Vishnova? Bisa jadi Bu Ana mempunyai kreativitas dalam menulis, sehingga Bu Vishnova mengundang Ibu kemari dalam mata kuliah creative writing ya. Jadi seperti kata Bu Vishnova, saya menjadi salah satu dosen mengajar creative writing. Namun di beda-beda kelas ya, karena sangat banyak mahasiswa kita. Nah, dalam creative writing ini, seperti kata Ibu Vishnova tadi, banyak sekali tulisan-tulisan yang kreatif tentu saja. Kenapa dibilang kreatif? Karena bisa merubah dari satu teks menjadi teks lain. Dari teks A menjadi teks B, masukkan ke dalam video, kemudian dibuat dalam bentuk live dan sebagainya. Itu creativity. Nah, creativity ini yang kami ingin bangun kepada mahasiswa kami. Karena memang mereka sekarang ada di abad 21, di mana mereka diminta untuk mampu atau memiliki ahlian, memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, berkolaborasi juga, kemudian bercritical thinking, juga
creativity. Nah, kedua kompetensi ini tidak akan bisa kita maksimalkan kalau tidak ada komunikasi dan kolaborasi. Karena semakin kreatif, semakin banyak yang harus kita gunakan. Oke, sekarang creativity oleh seseorang, oleh mahasiswa sendiri. Bisa ya, melakukan sendirian, menulis cerpen misalnya, atau menulis puisi misalnya, bisa dilakukan mahasiswa. Namun ketika puisinya mau dimasukkan ke dalam bentuk lain, membutuhkan kolaborasi di antara siswa. Jadi tidak bisa mengerjakan sendiri. Disinilah hebatnya mata kuliah ini ya, bisa membuat semua mahasiswa saling berkolaborasi, berkomunikasi dalam hal membuat kreativitas dalam menulis. Mungkin sama saja apa yang dilakukan Bu Fiftinova dengan yang dilakukan Ibu di dalam kelas. Kami merubah dari satu teks ke dalam bentuk lain. Kemudian Bu Nova, pesan saya untuk Bu Fiftinova dan mahasiswa yang dibimbing, mahasiswa yang mengambil mata kuliah creative writing, di bawah bimbingan Bu Ana, jangan sampai kreativitas menulisnya tidak dipublikasi. Harapan saya, ya saya bangga ya, saya sebagai mantan Kepala Lab Bahasa Indonesia, dengan segala macam kreativitasnya, saya sangat bangga Bu Fiftinova melakukan hal yang sama. Ya, biasa kita di balik layar selalu berbicara, mengatakan bagaimana supaya lab kita kelihatan lebih maju. Dan perlu Ibu Ana serta mahasiswa yang Ibu sayangi, kita sudah keluarkan sertifikat internasional. Nah, keinternasyonalan kita itu harus kita pertahankan. Kita harus pertahankan, kita tunjukkan ke media-media sosial, kegiatan-kegiatan keinternasyonalan kita. Misalnya buku ini diterbitkan nanti dalam bahasa Inggris, kemudian kita upload kemana-mana. Memang sudah saatnya kita pamer-pamer. Pamer positif ya. Pamer positif. Jadi kalau kita sudah punya kreativitas, pamerin ke semua. Itu tujuan kami ya. Saya sebagai wakil dekan 1 meminta para mahasiswa juga dosen untuk lebih kreatif, lebih memamerkan, terutama prodi kita dulu ya, baru fakultas, kemudian universitas. Baik, nanti mudah-mudahan Bu Ana mampu mengarahkan semua mahasiswa pada hari ini untuk menulis secara kreatif, apapun bentuknya, mau puisi ataupun cerpen. Dari puisi diubah menjadi cerpen itu luar biasa kalau sampai punya 2 produk. Akhirnya nanti mahasiswa dan Ibu Fiftinova mampu nanti membuat hak cipta Bu Fiftinova, jangan lupa hak cipta sangat penting. Sekarang mahasiswa belum tahu apa itu hak cipta, tapi nanti ketika sudah berkarir di masa depan, ketika ditanya kalian sudah punya apa nih, sudah punya hak cipta kan? Bingung apa hak cipta? Iya, saya punya waktu dengan Ibu Fiftinova sama Bu Ana, saya punya hak cipta. Hak cipta dari mana? Dari buku cerpen yang dibuat. Sekecil apapun yang kalian buat, diedit nanti, dibantu oleh Bu Fiftinova dan Ibu Ana, akan menghasilkan tulisan yang menarik. Mungkin demikian kata sambutan dari saya. Mungkin saya juga mau tetap berada di sini sambil lagi rapat ya. Ya, dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka workshop Creative Writing Fun, menyenangkan, fun and productive di Laboratorium Pendidikan Bahasa Inggris, dibuka secara resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Rita Indrawati yang sudah membuka workshop kita pada siang hari ini. Acara selanjutnya yaitu sebelum kita menuju ke materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada siang hari ini, perkenankan saya selaku MC untuk membacakan CV dari narasumber kita pada siang hari ini. Narasumber kita pada siang hari ini adalah Ibu Ana Yuliana yang terlahir di Koba, Bangka Tengah pada tanggal 19 Juli 1984. Beliau bekerja sebagai guru Bahasa Inggris Negeri 1, Muara 2, dan juga pembinaan gerakan literasi sekolah. Beliau beralamat di Muara 2, Kabupaten Oku Selatan. Prestasi yang beliau miliki selama ini yaitu
Yang pertama, juara 1 Olimpiade Guru Bahasa Inggris tingkat Kabupaten 2019, juara 1 Olimpiade Guru Bahasa Inggris tingkat Kabupaten 2020, penghargaan sebagai Guru Penulis 2020 oleh PGRI Kabupaten Oku Selatan, juara 1 Lomba Menulis Kisah Inspiratif penerbit Lovrins 2020, selanjutnya penulis Waltinum KBM 2020, maksud saya 2020, yang selanjutnya guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Oku Selatan. Beliau juga sudah mencetak beberapa karya buku cetak, antara lain dengan judul Novel Maila, buku cerita rakyat 2 bahas debat petai tebing tesarlup, novel Alia, cerita rakyat Oku Selatan, hikayat Tari Elang Menatap, Maila 2 atau Gadis Pembeli Amplop, dan beliau juga memiliki karya novel online dengan judul Harga Diri Ayah, Jak Kelam Sang Dinero, Wasiat Ayah, Pesona Ayah, Aku Baik-Baik Saja, dan masih banyak lagi untuk karya novel online lainnya. Sekian untuk CV dari narasumber kita pada workshop kita hari ini. Selanjutnya saya berikan kesempatan dan waktu kepada narasumber kita hari ini, Ibu Ana Yuliana, untuk menyampaikan materi yang sudah beliau siapkan. Kepada Ibu Ana Yuliana, waktu dan tepat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fiftinopa, Ibu Rita Indrawati selaku dosen yang mengampu motif writing, kemudian juga adik-adik mahasiswa dari program studi pendidikan bahasa Inggris Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya Palembang. Baiklah, tadi sudah diperkenalkan secara sekilas tentang CV saya, bahwa saya ini guru mata pelajaran bahasa Inggris di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, ini mengajar di tingkat SMP Negeri 1 Muaro II. Senang sekali hari ini bisa sharing pengalaman, ilmu yang saya punya kepada adik-adik mahasiswa semua, dikarenakan saya sangat senang karena kalian ini adalah calon-calon penerus saya. Adik-adik semua adalah calon-calon guru yang nantinya akan bekerja di sekolah, akan menjadi pendidik yang profesional. Jadi sekarang ini guru ini bukan hanya dituntut untuk pandai mengajar mata pelajarannya saja, tetapi juga seperti yang diberitahukan oleh Ibu Rita dan juga Ibu Fiftinopa, guru itu harus kreatif. Nantinya akan banyak sekali skill-skill tambahan yang bukan hanya sekedar kita ngajar deskriptif teks, kita ngajar naratif teks, no. Kamu akan membimbing storytelling siswa sampai ke tingkat nasional. Kamu akan membimbing lomba menulis esai untuk siswa. Kalian akan ditunjuk untuk membimbing penelitian siswa, Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia yang kegiatannya itu secara berkala setiap tahunnya. Jadi inilah pentingnya mata pelajaran creative learning, creative writing, karena nantinya di dunia kerja kalian akan menemukan hal-hal seperti ini. Seorang guru itu memang harus kreatif dan juga update terhadap kemajuan teknologi dan zaman. Seperti sudah dibilang tadi, akan ada alih wacana dan lain sebagainya. Baiklah, itu sedikit pengantar dari saya. Kita langsung saja masuk pada materi. Ini mohon untuk share screen-nya karena saya pakai HP. Ya. Ya, ditunggu Bu Ana. Ya. Oke. Nanti kita sharing saja
ada tanya jawabnya dan lain sebagainya. Saya menjadi narasumber di sini bukan berarti ilmu saya lebih daripada adik-adik semua, karena saya tahu yang muda itu pasti lebih kreatif dan lebih produktif saja dan lebih produktif lagi. Tapi ada beberapa hal yang mungkin saya sudah pernah melakukannya dan adik-adik semua belum melakukannya. Ya, jadi tema kita hari ini adalah penulisan kreatif, menulis asik dan produktif. Menulis kreatif itu sih sudah mata kuliah, tapi gimana sih mata kuliah menulis kreatif ini bisa menjadi sesuatu yang asik dan juga produktif? Artinya, secara berkelanjutan adik-adik semua ini terus menulis dan tidak terputus sampai selesai mata kuliah penulisan kreatif ini. Oke, coba next. Ya, ya, next lagi. Ya, ini tadi sudah dijelaskan tentang prestasi yang kebetulan saya dapat, baik dari saya sebagai guru bahasa Inggris maupun di bidang kepenulisan. Nanti akan ada juga motivasi, karena menulis ini seperti yang Ibu Fifty Nova katakan tadi, itu sudah menjadi profesi bagi saya. Ini yang saya sebagai seorang guru, yang saya mengikuti lomba. Nah, nanti seperti yang saya bilang, nanti teman-teman, adik-adik semua itu akan membimbing siswa. Kita sebagai guru adalah fasilitator. Nanti akan ketemu namanya lomba storytelling bahasa Inggris. Bagaimana sih mengkreasikan sebuah cerita rakyat yang bisa diceritakan secara menarik? Karena bahasa cerita tulis dan bahasa cerita lisan itu berbeda. Siapa yang akan mengalihkan itu? Kita sebagai guru yang membimbing siswanya. Nah, inilah perlunya kita untuk menulis kreatif seperti itu. Jadi ada cerita rakyat, misal Tangkuban Perahu, itu kan ceritanya sangat monoton. Ketika siswa kita menyajikannya dalam bahasa Inggris, itu akan monoton, 2 halaman. Gimana kita ringkas menjadi hanya 4 paragraf tanpa mendelete inti dari cerita itu. Seperti itu. Saya beberapa kali membimbing storytelling bahasa Inggris untuk siswa. Prestasi tertingginya adalah juara 3 tingkat provinsi. Jadi untuk kami yang di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan masuk ke tingkat provinsi, itu bersaing dengan Kabupaten Muba, Kota Palembang, Prabu Muli, Pagar Alam yang merupakan kabupaten besar, itu sudah prestasi yang luar biasa. Nah, nanti adik-adik ketika menjadi guru akan diamanahi seperti ini juga. Ada lagi seperti yang saya bilang, itu menulis esai. Dan juga opsi terakhir tahun 2022, saya membimbing Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia di bidang sosial dan budaya. Alhamdulillah SMP 1 Moro 2 meraih juara pertama di tingkat provinsi dan kami masuk finalis di tingkat nasional. Loh, kok guru bahasa Inggris membimbing siswanya dalam bahasa Indonesia? Oke, kalau storytelling, gimana sih kok opsi seperti itu? Memang seperti itulah tugas guru zaman sekarang. Harus serba bisa. Tapi kami kalah di tingkat nasional karena ternyata luar biasa sekali sekolah-sekolah yang berada bahkan ada yang di luar negeri, di Kairo, di Indonesia bagian timur itu luar biasa sekali. Tapi masuk finalis pun untuk sebuah kabupaten di Sumatera Selatan, ini mewakili provinsi, itu sudah luar biasa sekali. Jadi creative learning mata kuliah ini sangat penting sekali menjadi modal adik-adik untuk nanti berkiprah di dunia pendidikan. Oke, next. Nah, ini karir saya sebagai penulis. Saya menulis sejak tahun 2018. Novel pertama saya, novel cetak saya itu berjudul Maila. Waktu itu dari tahun 2019 sampai tahun 2021, saya hanya bisa menulis 1 tahun itu 1 novel. 2019 saya sempat kolaborasi dengan Ibu Fifty Nova membuat sebuah cerita rakyat, buku cerita rakyat yang berjudul Tebat Petai Tebing Cisarluk. Itu 2 bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, saya yang bahasa Indonesianya, Ibu Fifty Nova yang bahasa Inggrisnya.
bisa dilihat 2020, 2021, 2022 saya sudah beralih. Saya nggak lagi untuk cerita komersil saya, ini beda antara cerita komersil dengan juga cerita yang mengandung unsur edukasi. Kalau untuk yang mengandung unsur edukasi, seperti saya kolaborasi dengan siswa, kemudian mengangkat kebudayaan, itu tetap diterbitkan buku cetak. Tetapi untuk buku komersil, saya sudah beralih ke aplikasi. Pernah coba di Wiku. Wiku itu aplikasi buatan anak dalam negeri. Ternyata kurang beruntung. Pernah coba juga di Wattpad. Ternyata di situ untuk menembus pasar Wattpad itu agak sulit bagi saya karena pasarnya anak muda, sedangkan cerita saya itu untuk genre ibu-ibu. Akhirnya saya ke KBM aplikasi. Di KBM aplikasi, karena gajiannya itu per bulan, bagi hasilnya lumayan 70-30, saya produktif di sana. Saya produktif di sana 1 tahun, dari 2021 akhir itu 1 tahun saya bisa menerbitkan 6 buku secara online, novel online. Gajinya itu bulanan di sana, tapi itu berproses ya, adik-adik, jangan nggak seperti itu. Jadi income saya menulis ini sudah saya jadikan sebagai profesi. Saya sudah mengkomersilkan karya saya. Mungkin adik-adik pasti sudah akrab ya dengan e-novel, webtoon dan lain sebagainya. Kalau webtoon itu untuk komik ya, itu skalanya ya, itu di luar negeri. Kemudian juga e-novel juga yang punya orang luar dan lain sebagainya. Tapi saya berkarirnya di KBM aplikasi. Di situ ada banyak sekali mahasiswa yang menulis dan mengkomersilkan karyanya. Sehingga tahun 2022 saya mendapatkan penghargaan sebagai penulis platinum di KBM aplikasi. Penulis ini sebagai motivasi ya untuk adik-adik semua. Mudah-mudahan tidak ada unsur apa-apanya. Penulis KBM aplikasi, penulis platinum itu adalah penulis dengan penghasilan total penghasilan di atas 100 juta rupiah. Per bulan ini 191 juta rupiah yang sudah saya kumpulkan 2 tahun berkarir di KBM aplikasi. Tapi saya menjalankannya nggak tiba-tiba langsung seperti itu. Ya, nanti saya langsung nulis, enggak. Maksudnya dari 2018 itu murni karena hobi. Dan satu lagi yang mengasihkan dari kegiatan kita menulis ini, selain saya sebagai seorang guru, ini bisa mensupport kegiatan sosial saya. Dari Maila sampai terus 2023, kalau saya nih sebagai seorang guru, alhamdulillah sudah sertifikasi, dan suami juga guru, penghasilan saya ini adik-adik cukup untuk anak-anak sekolah. Tetapi kalau untuk berbagi yang skala lebih besar, itu sulit untuk membaginya. Karena saya juga butuh refreshing dengan anak-anak dan lain sebagainya. Dari penghasilan menulis inilah saya bisa support kegiatan sosial saya. Saya ini senang sekali kegiatan sosial. Tapi saya malu kalau mau seperti orang lain open donasi apa segala macam, itu malu, takutnya orang berburuk sangka. Tapi dari kegiatan menulis ini luar biasa sekali. Saya cerita dengan Ibu Fifty Nopa waktu buat buku cerita rakyat Petai Tebing Tesarlup, Ibu, ini ada royaltinya. Tapi gimana Bu, kalau royaltinya kita alokasikan untuk ngebeliin sepatu anak-anak yang sekolahnya di satu atap, yang dia mesti jalan 3 kilo, yang dia mesti ngelewatin sungai dulu. Di Oku Selatan banyak yang seperti itu. Oh, mau nak? Ibu setuju. Jadi saya bilang seperti itu. Dari cerita rakyat ini laku sekitar 100 eksemplar, itu kita bisa support beberapa sekolah. Kita kasih mereka buku cerita, kita belikan sepatu untuk anak-anak yang kurang mampu, kita belikan peralatan tulis dan lain sebagainya. Jadi memang dianggarkan setiap tahunnya dari royalti saya, dari mulai Maila, kalau Maila itu membantu anak-anak berkebutuhan khusus karena sesuai dengan tema ceritanya, seperti itu. Lanjut 2020, 2021, yang luar biasa sekali itu tahun 2021. Itu saya baru beberapa bulan di KBM aplikasi dan masuk 4 besar. Waktu itu pernah cerita saya di peringkat 4 penghasilan tertinggi nasional dengan jumlah 22 juta per bulan waktu itu.
waktu itu corona. Jadi ketika corona itu saya luar biasa sekali produktifnya. Ya, jadi itu sisi baik dari saya corona. Kita bangun masjid adik-adik. Jadi saya bilang, ada yang chat saya, Bu Ana, dipoto lah ini loh masjid, Masya Allah. Masjidnya itu dari yang semennya kasar dan itu aktif anak-anak ngaji di sana. Kita tulis kita promonya seperti ini. Nanti sebagian royaltinya itu untuk bangun masjid. Ternyata dari situ kita bangun, ada relasinya dari Kapolres Oku Selatan, dari beberapa dari Lubuk Linggau dan lain sebagainya. Masjid itu dirobohkan, dibangun lagi permanen. Nah, artinya maksud saya ketika kita kreatif, produktif, melakukan hal-hal yang baik, kita bisa mewujudkan cita-cita kita tanpa mengabaikan, tanpa harus menggugat penghasilan kita. Seperti yang saya bilang, seorang guru sertifikasi, suami juga guru juga, itu cukup adik-adik, ya cukuplah. Sekolah sekarang, anak saya dua-duanya sekolahnya bayaran ya, yang IT kan luar biasa bayarannya, artinya cukup. Untuk lebih, inilah caranya seperti itu. Kita pernah juga mungkin ada novel saya Alia. Nah, untuk adik-adik nanti mohon dipilihkan Ibu Fifty Nova yang pertanyaannya bagus, karena saya nggak bisa pilih. Nanti saya kirim, ini ada novel saya satu untuk adik-adik. Ini yang Alia termasuk salah satu yang berkesan, bestseller juga. Nanti ongkir saya yang ongkirin, seperti itu. Jadi kirim saja alamatnya nanti. Nanti kalau banyak saya tambah lagi, cari-cari dulu. Oke. Dari novel Alia ini, jadi saya ada seorang relawan nih cerita ke saya dapat cerita, "Yuk Ana, ini loh ada seorang relawan, ada sebuah SD itu perbatasan antara Oku Selatan dengan Oku Induk. Sekolah satu atap seperti itu. Sekolahnya siswanya ada 50, ada 6 kelas. Gurunya ada 2, adik-adik. Gurunya itu 2. Bayangkan 6 kelas, gurunya 2. Gimana itu pembagiannya? Gaji guru itu 300.000 sebulan, dibayar per 3 bulan sekali itu guru honor. Guru itu nggak akan bisa diangkat jadi P3K dan PNS karena dia hanya tamat SMA. Kenapa dia nggak kuliah lagi? Kalau dia kuliah lagi, dia harus meninggalkan siswanya. Itu berarti itu tuh mesti harus dipikirkan oleh pemerintah kita. Dia sudah hampir menyerah karena dia berpikir nggak ada yang peduli. No one care katanya, nggak ada yang peduli. Nah, relawan ini rutin kasih bantuan ke sana. Tahu nggak adik-adik, relawan ini siapa? Relawan ini adalah seorang tamat SD, seorang buruh bangunan. Saya sampai bilang ke suami, "Ibu malu nih ya, kok pedulilah uang yang tamat SD ini daripada kita." Jadi cak mano, ya sudah, saya nerbitin novel Alia, sebagian royaltinya kita alokasikan untuk anak itu. Dan catatan lagi, anak-anak ini untuk datang ke sekolahan ini, dia harus melewati sungai, kadang berkejaran dengan babi hutan, untuk sampai, karena mereka adalah orang-orang transmigrasi dari Jawa, diletakkan di situ, di perbatasan, seperti itu. Ada di Instagram saya, kalau mau lihat itu perjalanan ke sananya, IG saya Anna Yuliana 4321. Dari saya promo novel Alia ini, waktu itu belum ke aplikasi ya, penghasilan novel cetak itu royaltinya berapa sih? Paling besar saya nerima royalti 15 juta per tahun. Nggak mungkin 15 jutanya semuanya ke sana kan? Iya, anak saya pasti merengek-rengek, "Mana ibu dapat duit tak dikasih." Terus suami saya, "Caknyo, jalan-jalan gitu nih Bun." Iya, mah ada di akhir ditinggal nulis kita tak berjalan-jalan. Artinya kan nggak mungkin semuanya ke sana. Tapi di media sosial saya cukup aktif membagikan hal-hal seperti ini. Saya dapat donatur dari Jepang. Nggak tahu gimana, dia, "Ibu Ana, apa yang dibutuhkan oleh sekolah itu?" Saya telepon relawannya, didata kebutuhannya. Saya kasih tahu ini. Di total, Ibu Ana survei harga di Moro 2, ditransfer sekian oleh seseorang yang berada di Jepang. Dia WNI di Jepang, suaminya seorang chef, seperti itu. Kita kasih guru 2 orang itu dan relawan itu gaji dia sebulan, kita kasih seragam, kita kasih uang saku juga, kita kasih anak-anak di sana makanan yang sehat,
kita kasih jilbab, kita kasih peralatan tulis, sekolahnya kita fasilitasi. Kamu mau apa? Mau bola kita belikan, mau peta kita belikan, dan lain sebagainya. Dan yang bikin terharu ketika itu disampaikan, tahu nggak apa kata dua guru di sana? Kami pikir kami ini berjuang sendirian. Ternyata ada yang peduli sama kami. Kami rencana mau berhenti. Lihat ada orang yang peduli seperti ini, kami akan bertahan. Itu lebih dari apa yang saya dapatkan. Artinya kan, wah luar biasa sekali. Itu kebahagiaan yang wah nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata dari menulis ini. Kita setelah itu secara berkala masih mengirimkan THR kepada dua guru ini. Tahun 2021 juga ketika Lebaran itu saya mikirnya kayak gini kan, ada beberapa guru ngaji itu yang nggak dapat bantuan dari pemerintah. Guru ngaji kan ada bantuan dari pemerintah nih. Tapi Bapak adik-adik, tahukah kalian kalau guru ngaji yang tua-tua itu nggak ada KTP, nggak ada KK, sehingga mereka nggak akan dapat bantuan langsung tunai, bantuan untuk guru ngaji, mereka nggak akan dapat karena mereka nggak ada identitasnya. Sedangkan syaratnya itu kan, kita lanjut ke mengadakan program itu. Bulan puasa kita kasih satu guru ngaji itu sekitar 500 sampai 1 juta. Tahu nggak apa yang dikasih tahu oleh guru ngaji? Guru ngaji itu umur 70 tahunan, berdua dengan istri, ngajar ngaji tanpa minta bayaran. Ketika kita kasih, apa katanya? Bu Ana, saya ngomong sama istri, Bu buku puasa ini kita makan apa? Beraslah habis. Nggak kate apa-apa lagi. Kita berdoa. Jam 4 sore, Ibu ngasih bantuan ini. Allah jawab doa kita. Alangkah zolimnya kita kalau kita nggak peduli, kan seperti itu. Dari kegiatan sosial inilah saya akhirnya yang memotivasi saya bahwa saya nggak boleh berhenti menulis. Saya harus produktif, saya menulis untuk menghasilkan karya, untuk menghasilkan sesuatu yang bisa saya berikan kepada orang lain, seperti itu. Kalau dulu sih sering diupload ke media sosial pemberian bantuan dan lain sebagainya. Kalau sekarang enggak terlalu lagi karena sering disindir-sindir orang katanya ria. Jadi ya sudahlah. Kalau dulu kayaknya nggak kepikiran, kalau kepikiran mungkin ya orang sakit hati ya kalau dipoto. Sekarang jadi enggak lagi. Kita secara ke grup kepenulisan saya saja, laporannya kepada pembaca-pembaca saya saja, seperti itu. Menjadi alasan saya untuk produktif. Kemudian kreativitas. Nah, ini kita ke kreativitas sekarang. Ada yang bilang ke saya beberapa kali menjadi narasumber kepenulisan, gimana sih muncul ide-ide 1 bulan ganti cerita, 1 bulan ganti cerita. Nah, banyak baca, banyak menonton, banyak melihat, dan banyak mendengar. Kita lihat, di sini ada sesajen sebelum Pilkades. Nah, cerita saya sesajen sebelum Pilkades ini adalah kritik sosial saya pada pemilihan kepala desa yang saya lihat. Kalau guru, ASN, PNS, apalagi di saya di kabupaten yang semua orang tahu sama tahu lah. Kalau buat status seperti itu langsung dipanggil kenapa. Cara saya untuk mengkritik hal-hal yang menurut saya tidak pantas dan tidak baik adalah lewat tulisan. Saya menulis sesajen sebelum Pilkades, seperti itu. Di situ saya mengungkap, membahas kecurangan-kecurangan selama pemilihan kepala desa itu. Kemudian ada lagi keadilan untuk Haikal. Ini dia di keadilan untuk Haikal waktu itu lagi heboh di media sosial, anak pengusaha pejabat mengeroyok seorang anak biasa-biasa saja. Malah yang dikeroyok yang jadi tersangka. Yang mengeroyok bebas seperti itu. Nah, disinilah diangkat. Saya ngangkat, ini angkat ceritanya seperti itu. Suami pilihanku ini unik sekali, lumayan. Ini dari statement seorang tokoh yang mengatakan bahwa saya tidak ingin punya menantu seorang tukang bakso. Oke, kita ambil tokoh utamanya seorang tukang bakso yang tukang bakso gerobak biasa-biasa saja, tetapi dia menjadi suami pilihan, menantu kesayangan, dan lain sebagainya. Nah, disitulah saya mengambil ide-ide ceritanya.
Oke, stop sampai sini, bagian sini. Oke, next kita. Iya, oke. Ini saya mengutip ya. Menulislah. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tak menulis, ia akan hilang dari masyarakat. Dan sejarah menulis adalah bekerja untuk keabadian. Ada salah satu waktu itu ada salah satu program saya nih. Kalau dalam 1 tahun itu harus saya mengangkat budaya Oku Selatan, tidak didukung oleh pemerintah. Dilaku atau tidaknya harus, dari mana anggarannya dapat, dari royalti menulis cerita yang komersil saya. Jadi kemudian saya komunikasikan ini dengan kepala sekolah. Bu, aku nak nulis, aku kan pembina gerakan literasi sekolah nih. Gimana kalau kita ngangkat budayawan Oku Selatan, cerita-cerita rakyat yang kita angkat, kita tuangkan dalam kepenulisan. Ini akan mati, Bu. Cerita-cerita rakyat seperti ini akan mati kalau nggak kita angkat. Ini nggak akan ada nilai komersilnya. Nggak setiap sekolah mau mengeluarkan budget untuk ini. Alhamdulillah kepala sekolah saya mau. Ini yang terakhir tahun 2021 itu, ini fabel Oku Selatan. Ada 3 cerita di sini. Ini 2 bahasa. Bahasanya bahasa daerah dan bahasanya bahasa Daya. Suku Daya itu suku terbesar di Oku Selatan yang anak-anak muda sekarang nggak tahu. Tapi ketika saya tanya, nah kok kamu nggak tahu bahasa Dayak, kok kamu nggak tahu tentang fabel Oku Selatan yang ini, judul ini. Bagaimana kami mau tahu, Mem, kalau nggak ada bukunya di perpustakaan. Seperti itu. Jadi memang ketika sesuatu itu mau abadi, ayo karya lewat buku. Jangan berpikir untuk komersilnya terlebih dahulu, tapi lakukan ini untuk hobi mengabadikan karya kita. Ini Helvi Tiana Rosa. Saya nuliskan di KBM aplikasi. Yang punya KBM aplikasi itu adalah Asma Nadia. Helvi Tiana Rosa ini kakaknya Asma Nadia. Ketika sebuah karya ditulis, maka pengarang tak mati. Ia baru saja memperpanjang umurnya. Jadi sangat penting adik-adik untuk menulis itu hal-hal yang baik. Kita akan ada masanya itu mati. Entah nanti sore, nanti malam, besok. Karya yang baik akan menjadi amal jariah bagi kita. Tapi karya yang buruk akan terus menjadi dosa jariah bagi kita. Kenapa saya bilang ini? Karena di menulis online yang laku adalah cerita yang 21+++. Kalau mau idealis sulit laku kecuali kita punya pasar yang bagus. Makanya saya hanya menulis di KBM aplikasi untuk aplikasi online, tidak di aplikasi A, B, C, D, E, F, G, apalagi yang luar negeri, karena di sana nggak ada sensornya. Semua adegan, baik kekerasan maupun adegan aktivitas seksual dijelaskan secara detail. Nggak akan jadi masalah kalau yang membaca adalah benar-benar pembacanya 21+, tapi masalahnya anak saya Vira yang kelas 6 SD saja tuh. Makanya saya nggak menulis di sana. Takutnya orang awalnya mau baca, lihat beranda kiri kanan, oh ada cerita ini, dia seperti itu. Jadi benar-benar kita akan mati, itu pasti hukumnya. Tapi karya kita akan hidup, akan menjadi pahala kita atau dosa kita, tergantung apa yang kita tulis. Oke, next. Apa itu menulis? Menulis adalah cara untuk berbicara, berkata, menyapa, dan menyentuh seseorang melalui kreativitas. Saya di media sosial, adik-adik, hampir tidak pernah mengeluh. Hampir tidak pernah berdebat. Kalau ada sesuatu yang tidak saya sukai, saya ini suka yang lagi happening itu adalah penerimaan P3K. Ada pro dan kontra lain-lain dan sebagainya. Ya namanya manusia, ada yang baik, ada yang buruk. Sebaik apa menerapkan agar yang benar-benar bisa ikut P3K ini sesuai dengan kriterianya, ya ada juga kan salah kiri kanannya. Saya tuh pengen bersuara, tapi saya ini guru. Saya ini pengen bersuara, tapi nanti ada yang tersinggung. Karena pelaku-pelakunya adalah orang-orang di sekitar saya juga. Orang-orang yang saya kenal dan kenal saya. Seperti itu. Bagaimana caranya tulis sebuah cerita menagih hutang budi di situ.
Di situ ada perjuangan seorang guru honor yang data dapodiknya itu ditukar dengan orang lain yang nggak pernah ngajar. Seperti itu. Disitulah saya. Jadi kalau ada orang mau protes, saya akan bilang ini fiksi. Seperti ternyata respon dari orang-orang yang membaca ini, oh ini kejadian di tempat saya, oh ini kejadian di tempat saya. Begitu cara saya menyuarakan, berbicara, menyapa, menyentuh seseorang melalui kreativitas menulis, yaitu novel. Oke, lanjut lagi. Nah, ini modal menulis kreatif. Jadi menulis ini ada modalnya. Apa sih modalnya? Pertama, kebiasaan membaca. Menulis tanpa membaca itu nggak akan bisa. Jadi memang harus suka baca dulu baru nulis. Mengapa? Dengan membaca akan ada perbandingan. Oh, lihat karya A, lihat karya B, lihat karya C. Saya adalah penggemar berat cerita-cerita Andrea Hirata, Laskar Pelangi, Habibur Rahman. Saya berasal dari keluarga yang nggak mampu ya adik-adik ya. Jadi saya tahu benar perjuangan. Jadi ketika lihat siswa yang sepatunya ngangkap seperti ini, itu saya ingat saya dulu SMP. Tapi saya orangnya nggak baperan dulu waktu SMP. Jadi kalau anak sekarang kan lebih baperan. Jadi saya dulu SMP sering dibilang sama teman-teman, Ana, sepatu kau ngangap itu. Mana cak buayo ye? Iya lucu ya. Sudah saya ketawa. Saya nggak ngerasa mereka menghina. Itu kan hanya ol-oloan biasa. Setelah saya pikir-pikir sekarang, woi kalau aku tuh ngampu aku rupanya. Ngina aku. Tapi ya dulu saya dulu SMA masuk pakai baju bekas ayu saya, nggak beli baru. Jadi bajunya pudar semua. Saya tetap ikut drama, saya tampil dalam lomba pidato bahasa Inggris pede-pede saja. Saya nggak tahu kalau saya nggak berpikir kalau penampilan itu penting ketika itu seperti itu. Dan saya memang nggak minder, orangnya nggak minderan. Nah, ketika zaman sekarang ngelihat sepatu anak terbuka, ada siswa saya yang lari-lari nggak pakai sepatu. Kenapa nak? Sepatu kemarin baru dibelikan itu dari royalti menulis saya yang bulan kemarin. Kenapa sepatunya nak? Sepatunya ngangap. Jadi kalau basah, kakinya basah, kaos kakinya basah. Ketika kena aspal panas, panas juga. Dan anaknya nggak minder. Saya teringat dengan saya seperti itu. Nah, jadi kebiasaan, jadi hal-hal seperti itu saya jadikan inspirasi menulis juga. Yang hal-hal berbicara dengan siswa, berkomunikasi dengan siswa. Ini kebiasaan membaca tadi. Saya ini sudah suka baca. Dulu ibu saya suka beli cabai. Kalau di Palembang tuh beli cabai semato, pakai koran dibungkus. Nyampe ke rumah, korannya saya buka, saya baca korannya. Nah, oh ini segala macam. Korannya dibaca. Dari situlah kebiasaan membaca saya. Saya sudah nulis diary dari kelas 3 SD. Jadi kalau koran-koran bekas itu saya kumpulkan, saya baca. Memang sesuka itu saya membaca. Pertama kali saya dapat penghasilan harus beli buku. Itu ternyata itu menjadi modal saya, investasi saya ketika saya menjadi penulis. Kosakata saya, cara saya menyampaikan sesuatu itu berasal dari investasi saya di masa saya muda dulu. Oke, pemikiran yang mapan, ya itu penting sekali. Bukan penghasilan yang mapan ya, pemikirannya yang mapan. Oke, lanjut kemauan menulis. Udah baca, pikirannya mapan, nggak mau nulis, itu nggak bisa. Apa sih yang paling sulit dari menulis? Memulainya. Apa yang hebat dari menulis? Menyelesaikannya. Bonusnya, tulisan kita laku. Jadi, ketika kita sudah mulai menulis, itu bagus. Ketika kita sudah menyelesaikan tulisan kita, itu hebat. Laku atau tidak, urusan belakang. Jadi nulis aja dulu. Dimulai dari nulis apalah. Jadi saya bilang, kalau ada yang tanya sama saya, gimana saya mulai menulis? Nulislah dari menulis status. Menulislah dari pengalaman pribadi kita sehari-hari. Mulai dari sedikit-sedikit seperti itu. Apa yang kita lihat lama-lama akan terbiasa. Lanjut, belajar dari keberhasilan penulis lain. Saya selalu stalking media sosial penulis-penulis yang penghasilannya itu luar biasa, yang sudah punya fanbase yang banyak sekali. Saya lihat, oh seperti ini, personal brandingnya seperti ini. Menulis itu harus punya personal branding. Oh dia ambil, kalau saya
karena saya menulisnya motivasi, jadi media sosial saya itu anti terhadap keluhan, walaupun saya pada dasarnya di kehidupan nyata ya suka juga mengeluh, karena itu adalah personal branding saya, harus saya jaga. Itu Ana pencitraan dong, bukan, saya hanya menjaganya saja, seperti itu. Kalau pencitraan berarti saya mau jadi sesuatu, ini kan saya nggak mau jadi apa-apa. Ada penulis yang personal brandingnya itu dia nah, jadi semua media sosial saya dia dipenuhi oleh seperti itu, hal-hal yang berbau horor dan lain sebagainya. Secara nggak langsung itu berhasil loh menggait pembaca yang loyal terhadap karya kita. Selanjutnya, kesadaran kreativitas yang tinggi. Nah, ini tadi bagaimana cara kita mengolah suatu peristiwa. Contoh saya bilang tadi, ada pendapat dari seorang tokoh yang mengatakan bahwa dia nggak mau punya menantu seorang tukang bakso. Dari statement pendek ini yang mengguncang dunia perbaksoan, yang bikin heboh lambe turah, yang membuat pro kontra di media sosial, sampai masuk hashtag tagar di Twitter dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini yang bikin kita kesel ini, gimana sih jadi kreativitas? Buat sebagai sebuah novel, buat jadi tokoh utama, seperti itu. Ada lagi kasus pengeroyokan seorang anak pejabat terhadap seorang anak yang lainnya. Gimana ini caranya? Ubah menjadi sebuah adegan, angkat menjadi sebuah karya sastra. Nah, fenomena-fenomena yang seperti ini adalah makanan yang baik, adalah bahan-bahan yang baik yang nanti bisa kita racik menjadi sebuah tulisan. Jadi ada banyak sekali bahan-bahan yang menarik. Kalau buka Twitter tuh lihat saja yang tertinggi, apa sih yang trending? Oh, ini yang trending seperti ini. Ketika saya bilang tadi penerimaan P3K, ada banyak kontroversial, si A yang hanya numpang data Dapodik ternyata lulus, berbanding terbalik dengan si B yang benar-benar mengajar tetapi nggak lulus. Ada pertimbangan A, B, C, D, E, F, G, angkat dalam bentuk cerita dan lain sebagainya. Berharap ada orang yang memangku yang membuat kebijakan ini bisa membacanya, seperti itu. Termasuk juga tentang kehidupan guru-guru mengaji, atau saya dengan siswa saya, seperti itu. Saya dengan siswa saya, ada siswa saya tuh yang selalu buat ulah. Ternyata dia bilang sama saya hanya pengen orang tua saya datang dan memeluk saya, seperti itu. Dia adalah anak seseorang yang kaya untuk ukuran kabupaten. Hanya itu mau dia, tapi orang tuanya nggak pernah datang, selalu kasih kirim ajudan seperti itu. Itu cita-cita dia. Hanya itu, sampai tamat SMP orang tuanya nggak datang. Akhirnya di SMA hanya di lihat, wah udah nggak terkendali anak ini, lihat di media sosial. Dan ini saya angkat karena saya sadar pembaca saya sebagian besar adalah orang tua. Dan sebagai pengingat diri saya sendiri, oh begini loh nak, anak ini sekedar pengen ini dan lain sebagainya. Oke, selanjut orientasi cerita. Orientasi cerita ini gimana? Sebenarnya kita itu kadang kita nggak sadar loh tentang potensi diri kita. Kadang kita nggak sadar tes dari tulisan kita kalau untuk jadi penulis. Adik-adik mungkin menganggap saya nggak bakat loh jadi penulis, saya nggak bakat. Saya memulai karir kepenulisan saya di tahun 2018 ketika saya sudah memiliki 2 orang anak. Ketika saya sudah memiliki 2 orang anak di usia 35 tahun. Dari saya bisa baca TK sampai usia 35 tahun, saya nggak tahu kalau saya bisa menulis dan bisa mengkomersilkan tulisan saya. Tapi kalau saya pikir-pikir ketika kepala sekolah bilang, Bu Ana buat naskah drama, kok cepat sekali saya buat naskah drama, seperti itu. Cuman saya nganggap, itu hal yang biasa kok, semua orang bisa buat naskah drama. Ketika disuruh bimbing, Bu Ana bimbing menulis esai ya, menang anak ini. Bu Ana disuruh menulis, bimbing anak menulis opsi loh, menang anak ini. Tapi saya nggak sadar kalau ini adalah suatu potensi yang bisa dikomersilkan dan bisa berguna bagi saya menjadi profesi sampingan yang kadang-kadang penghasilannya melebihi profesi utama. Nah, orientasi seperti sastra seperti ini, kalau saya ini novel, lebih ke novel, karena
Kalau ke puisi itu agak berat di saya karena diksinya luar biasa sekali kalau puisi dan kurang komersil. Oke, ini modal menulis kreatif tadi. Next. Ya. Ke selanjutnya. Ini kalau saya kebanyakan ngomong atau mau di skip boleh ya. Oke, tulisan ini udah tahu semua, tulisan fiksi dan non fiksi. Ini pas sudah paham semua. Oke, kita ke non fiksi dulu. Jadi tulisan itu enggak semesti hiburan. Seperti saya bilang, saya mulainya malah dari non fiksi. Dari disuruh diminta oleh kepala sekolah untuk membimbing siswa menulis esai. Saya baca nulis esai kok lama-lama nikmat ya dengan siswa. Dari pertama kali saya membimbing siswa menulis esai sampai sekarang, itu siswanya juara 1 terus tingkat kabupaten. Tapi nggak pernah tembus ke provinsi. Oke. Opsi Olimpiade Penilaian Siswa Indonesia, saya ngambil itu di sosial dan budaya. Saya bimbing siswanya. 2022, kami juara 1 tingkat provinsi, diundang finalis ke Jakarta, tapi karena masih suasana pandemi, itu Zoom meeting, kita menang, kita finalis, menang di tingkat provinsi dan menjadi finalis. Itu salah satu tulisan non fiksi ya teman-teman, nanti ketemu dengan skripsi dan lain sebagainya. Kalau opsi ini semacam kayak jurnal mininya dari skripsi seperti itu, tetap ada penelitian dan lain sebagainya. Nah, mau tak mau, suka tak suka, adik-adik nikmatilah proses menulis skripsi. Next, ketika kalian menjadi guru, kalian akan membimbing siswa kalian menulis opsi, menulis esai. Itu lomba yang dibebankan kepada kita semua. Apalagi guru-guru muda masuk ke sekolah, wah, guru muda kan, ayo nulis, bimbing siswa ya, nulis opsi ya, seperti itu. Jadi memang harus dinikmati proses. Jadi jangan dijadikan beban, benar-benar ditanya ke dosen pembimbingnya. Jangan mau selesainya, tetapi nikmati prosesnya. Nah, fiksi ini banyak, kita ambil 3 saja, puisi, cerpen, dengan novel. Puisi udah tahu nih, saya pertama kali, sebagai informasi ya, SMP Negeri 1 Moro 2, sejak tahun 2019, ini melalui gerakan literasi sekolahnya, berkomitmen menerbitkan 1 tahun minimal 2 buku karya siswa. Dan alhamdulillah dari 2019 sampai 2023 ini masih awal, itu kita komitmennya tercapai 1 tahun itu 2 buku, total sudah ada 8 buku karya siswa kita semua. Apakah berat ini semua? Awalnya berat, tapi lama-lama akan terbiasa dan menjadi budaya literasi kita. Akan menjadi budaya. Harus ada kerjasama yang baik antara kita, siswa, rekan mengajar kita yang lain, diajak, bukan diperintah, dan lain sebagainya. Jadi akan tetap ketemu hal-hal seperti ini. Jadi saya di SMP 1 Moro 2 juga sebagai kepala perpustakaan berkomitmen perpustakaan SMP Negeri 1 Moro 2 bukan hanya menjadi tempat siswa membaca buku, tetapi menjadi tempat produksi karya siswa, sehingga yang terpajang di lemari itu pertama kali yang dilihat adalah karya siswa dan juga karya guru. Alhamdulillah ini mendapat support penuh dari kepala sekolah. Walau saya tahu biayanya nggak sedikit untuk hal-hal yang seperti ini. Dan itu menjadi kebanggaan kami karena kami ini di kabupaten yang baru, Kabupaten Oku Selatan, dan hal ini konsisten dilakukan setiap tahunnya. Kembali lagi ke puisi tadi, saya nggak begitu berbakat nih nulis puisi, tapi pernah menerbitkan buku puisi bersama siswa, bersama juga dengan teman-teman di MGMP Bahasa Inggris, Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris Kabupaten Oku Selatan, kerjasama dengan MGP Bahasa Indonesia juga. Ini pernah kami menerbitkan puisi. Wah, ternyata guru-guru itu puitis-puitis sekali. Tapi nggak ada karyanya seperti itu. Nggak ada buku cetaknya. Padahal adik-adik, ketika nanti kalian menjadi PNS, buku yang ber-ISBN ini akan menjadi salah satu yang mempermudah kita untuk naik pangkat. Seperti itu. Jadi penting ini. Ada lagi cerpen, cerita pendek, mini dari novel. Seperti itu. Kemudian ada lagi novel. Oke, next itu akan kita jelaskan. Ya, next slide.
dijelaskan di sini ya. Puisi adalah ungkapan penulis mengenai emosi, pengalaman maupun kesan yang kemudian dituliskan dengan bahasa yang baik sehingga dapat diterima dan enak dibaca. Yang saya ingat sekali puisi itu Hairil Anwar, itu kelas 6 SD saya disuruh baca. Judulnya Aku. Ya, pasti adik-adik sudah pernah dengar kan Hairil Anwar. Liriknya sederhana, nyambung antara satu dengan yang lain. Ternyata itu syarat akan makna. Itu luar biasa sekali. Dan membuat menulis puisi ini berat. Berat karena kurang diminati, namun diksi pemilihan katanya itu mesti luar biasa. Adik-adik bisa googling itu puisi-puisi karya sastra lama yang luar biasa. Zaman sekarang puisi sudah bermetamorfosis. Dan baiknya lagi, puisi itu bisa dialihwacanakan menjadi syair lagu. Nah, itu bisa loh kolaborasi, nanti puisi kalian bekerja sama dengan anak seni, puisinya dari anak bahasa, syairnya, anak seni musiknya, bisa jadi seperti itu. Karena beberapa kali saya diminta untuk membuat puisi ketika untuk tampilan drama musikal. Ada musiknya, ada puisinya. Nah, zaman sekarang itu zamannya udah digital semua. Di YouTube, di IG, di TikTok, itu udah bisa menghasilkan semua. AdSense-nya luar biasa, asal satu tadi, kreativitas dan produktivitas. Bisa ini puisi kalau untuk yang punya diksi yang bagus, oke. Nah, lagi-lagi, aku nggak punya loh diksi yang baik, nggak punya loh diksi yang bagus, pemilihan kataku nggak kaya, seperti para pujangga lama. Kamu nggak akan pernah tahu kalau kamu nggak coba. Kenapa kamu nggak coba dulu? Coba dulu. Karena pisau itu asalnya juga diasah dulu baru tajam. Seperti itu. Setelah diasah baru ketahuan, oh ternyata saya bakat loh di sini. Bisa dialihwacanakan, kerjasama dengan temennya, upload di YouTube, nanti subscribernya banyak, bisa menghasilkan uang. Cerpen adalah salah satu jenis karya sastra fisik yang berisi satu alur, tidak memiliki terlalu banyak tokoh dengan jumlah kata kurang dari 10.000 kata. Awal saya mau nulis adalah cerita pendek. Saya nggak tahu, kok nulis novel itu kayaknya panjang, bisa nggak ya, seperti itu. Nulisnya cerpen 2018 itu tahun 2018 itu saya menerbitkan novel Maila, alhamdulillah itu bestseller. Banyak yang bilang ke saya, enak ya nerbit novel pertama kali langsung bestseller. Tapi mereka nggak tahu novel Maila ini adalah tulisan saya yang ke-13 seperti itu. Yang ke-13. 1-12 itu nggak menghasilkan apa-apa. Berbulan-bulan, setengah tahun saya nulis nggak menghasilkan apa-apa. Baru kemudian novel Maila. Orang hanya melihat, oh udah novel Maila dia terbit pertama kali dan sukses seperti itu. Tapi orang nggak lihat sebelumnya seperti itu. Nah, novel ini memiliki alur yang kompleks. Mengapa mundur? Kita cerita sekarang, tiba-tiba kembali lagi ke masa lalu seperti itu. Dinamis. Kemudian penokohannya variatif, artinya tokohnya lebih banyak. Kalau cerita pendek, itu hanya tokoh utama. Tokoh utama ada beberapa tokoh sampingan, tetapi kalau novel, itu bisa kita ceritakan saudaranya, temennya, yang memiliki konflik yang berbeda-beda. Sehingga nanti akhirnya menyambung, benangnya akan connect, di akhir cerita, di klimaksnya nanti baru penyelesaiannya seperti itu. Itu bedanya antara juga novel. Oke, next. Oke, unsur instruktif cerita. Ini saya ke sastra ya. Oke, tema merupakan inti persoalan yang menjadi dasar dari sebuah peristiwa. Oke, ini kalau untuk cerita rakyat. Nah, tema ini yang menarik untuk didiskusikan adik-adik. Mengapa? Kalau untuk menjadi penulis yang kreatif, temanya mesti kreatif juga. Antara menulis buku cetak dengan menulis cerita online itu beda. Pengambilan tema dan juga judulnya. Contoh, menagih hutang budi. Aduh, nggak sastra sekali tulisan itu. Bener-bener nggak sastra. Yang sastra itu gimana sih? Seperti ku menunggumu di penghujung hari. Itu bagus ketika di buku cetak.
dilempar ke media sosial, nggak laku. Nggak akan laku. Jadi kalau untuk adik-adik ingin mencoba menulis di platform media online, itu bisa cari judul-judul yang to the point, sesuai dengan tema sekarang. Contoh cerita yang lain, kalau Maila itu di zamannya itu bisa ngambil Maila Alia nama, tapi seiring dengan perkembangan zaman itu nggak bisa lagi. Ceritanya udah kayak Indosiar. Kau rebut suamiku, ku miskinkan engkau. Viral itu ceritanya. Orang nulis itu, saya nggak berani nulis itu. Saya takut menjadi kenyataan. Jadi saya masih mengimbang-imbang seperti itu. Saya takut. Karena katanya apa yang kita tulis itu akan terjadi di seorang penulis yang senior bilang, apa yang kita tulis itu nanti, tulislah yang baik-baik. Karena ketika kita menulis hal-hal yang nggak baik, takutnya akan kembali kepada kita. Nggak mau percaya, tapi saya percaya, ya sudahlah. Seperti itu. Oke, latar lokasi. Nah, untuk teman-teman, untuk adik-adik semuanya yang suka berpergian, latar lokasi ini akan menjadi kekuatan yang penting. Pertama kali saya ngangkat cerita di novel Maila, itu tentang Muara II. Wah, mereka ngerasa seperti jalan-jalan di Muara II. Tapi kekurangan saya ini kalau Ibu 15 Nova kan suka sekali ya jalan-jalan dengan anak-anaknya, traveling seperti itu. Saya follow IG-nya dari dia zaman bermobil dengan anak-anaknya, yang dibuat anak-anaknya nonton film Harry Potter di belakang, itu saya kan lihat semua. Itu kan termasuk salah satu ngajak anak-anak traveling itu adalah warisan yang kita warisan ke anak-anak yang nggak akan ada habis. Karena yang saya ingat sampai sekarang itu adalah bukan berapa nominal atau apapun yang dikasih ke orang tua, tetapi pengalamannya itu. Nah, untuk teman marak-marak, oh kita traveling, itu bisa menjadi sebuah modal kita untuk mengangkat latar dari sebuah cerita. Kemudian latar waktu adalah saat terjadinya peristiwa dalam cerita. Kalau cerita saya nih, cerita saya tentang kritik sosial, itu saya nggak mau waktunya sekarang. Nanti dikira saya mengkritik si A, si B, si C, dan si D. Jadi saya samarkan latarnya. Pernah juga saya mengangkat latar waktu tentang kejadian di masa kerajaan. Waktu itu nggak begitu viral ceritanya, penghasilannya nggak begitu baik, tapi saya puas. Saya mengangkat sesuatu yang beda nih, seperti itu. Itu menembus lorong waktu. Jadi kira-kira kayak di film-film Korea itu sih, dia kembali lewat masuk ke dalam sungai, dia kembali ke masa lalu, kemudian kembali lagi ke masa depan, seperti itu. Latar suasana adalah informasi yang menyebutkan suasana dalam kejadian dalam cerita. Nah, kalau teman-teman mau memulai karirnya di dunia kepenulisan platform media online, informasi paragraf pertama harus klimaks. Beda kalau kita belajar dulu ya. Kalau saya dulu belajar buat cerita itu, pertama itu prolognya dulu, naik ke atas, klimaks, baru turun, seperti itu. Novel-novel kan seperti itu. Tapi untuk novel-novel komersil itu klimaks dulu. Tiba-tiba udah, kalau pernah baca ceritanya Andrea Hirata setelah Laskar Pelangi, itu yang kedua, itu kan langsung klimaks di pasar, itu main kejar-kejaran. Dia dikejar-kejar seperti itu. Jadi begitu baca paragraf pertama kita udah langsung tertarik seperti itu. Nah, latar suasana ini mempengaruhi karena orang sekarang itu, pembaca sekarang itu bukan penikmat sastra, tetapi penikmat isi cerita. Kalau penikmat sastra seperti ini. Contohnya, senja sudah menghampiri. Ketika aku masih saja termenung di jendela menatap langit yang semakin jingga. Itu yang sastra, tapi kalau dibawa ke komersil, enggak. Yang komersil gimana? Paragraf pertamanya, dasar kamu ya wanita, dasar kamu ya istri nggak becus. Sudah aku bilang kan, ketika aku pulang kau harus dalam keadaan wangi. Langsung itu si suaminya seperti itu. Kalau kalimat pertamanya udah dialog kayak gitu, biasanya udah menarik pembaca. Seperti itu. Nah, jadi kalau latar suasana antara buku cetak dan cerita online itu berbeda. Tapi sekarang udah
termasuk buku cetak udah jarang sekarang para penulis untuk menerbitkannya, kecuali buku-buku yang berbentuk dokumentasi sejarah budaya atau penulis-penulis yang memang sudah terbiasa menulis buku cetak seperti itu. Oke, next. Oke, tokoh terbagi menjadi 3, tokoh utama, tokoh lawan, tokoh pendamping. Nah, tokoh ini tokoh kemudian penokohan. Nah, kalau tokoh-tokohnya, penokohan adalah karakternya, seperti itu. Saya ini kan orangnya nggak romantis ya, adik-adik ya. Jadi saya ini kalau ngomong ya apa adanya seperti ini. Dengan suami juga biasa saja ngomong seperti ini. Jadi ketika ada adegan antara nggak munafik apapun itu ceritanya, temanya mau kritik sosial, mau horor atau segala macam, tetap akan ada sisi keromantisan yang harus disajikan di situ. Harus itu ada di situ. Jadi saya kurang paham gimana sih cewek romantis itu, gimana sih cowok romantis itu. Nah, ini adalah penokohan. Gimana sih cara saya supaya dapat feel-nya nih, cowoknya romantis. Gimana sih supaya dapat feel-nya, ceweknya yang kalem, lembut seperti itu. Sementara saya nggak seperti itu. Saya nonton drama Korea kan romantis nih. Kadang-kadang nggak masuk akal romantisnya. Jadi kalau mau cari pasangan, jangan barometernya adalah laki-laki aktor Korea, nggak ketemu itu. Sampai umur 45 nggak ketemu. Ya, karena nggak ada yang seperti itu dalam kehidupan nyata, tapi orang suka. Ya nggak apa-apa kita buat seperti itu tokohnya. Jadi saya lihat, oh gini loh cara cowok nge-treat ceweknya supaya dianggap romantis. Ketika duduk ditarikin kursinya, ketika ada yang belepotan di bibirnya dilapin. Ya saya nggak ngalamin itu dengan suami. Kalau belepotan dibilang sama suami, bun belepotan itu. Ya ngelap sendiri seperti itu. Nah, cara kita mendalami penokohan ini kalau saya nonton film. Nonton drama-drama penting dalam cerita kita. Lanjut alur. Alur terbagi menjadi 3, alur maju, mundur, kemudian campuran. Nah, yang biasa itu alur maju. Terus maju seperti itu. Pernah nonton yang barusan di film-film yang terbaru ini, yang ayahnya, yang adaptasi dari film Cina, Miracle apa itu? Ah, itu ya. Yang ayahnya dituduh membunuh seseorang, kemudian dihukum mati, kemudian anaknya jadi pengacara, itu kan alur mundur, dia ke belakang. Anaknya mengangkat kisahnya, mengangkat lagi kasus orang tuanya, itu mundur, itu masuk alur mundur. Kalau alur maju kan udah biasa kita. Ada lagi alur campuran, maju mundur. Kalau cerita saya itu menembus lorong waktu. Jadi ceritanya masa kini, tiba-tiba nanti dia kembali ke masa lalu, maju lagi, kembali lagi seperti itu. Itu alur campuran. Yang paling aman sih ngambil alurnya alur maju seperti itu. Kalau alur campuran, pembaca yang literasinya kurang suka bingung seperti itu. Apalagi kalau kita komersil seperti itu. Tapi kalau kita mengemasnya baik, itu bagus juga. Seperti itu alur. Lanjut, apalagi? Next slide. Sudut pandang. Oke. Oh iya, Bu. Ya, oke. Ya, sudut pandang adalah bagaimana cara penulis menempatkan dirinya. Sudut pandang bagi menjadi 3, orang pertama, kemudian orang ketiga. Ada sih sudut pandang yang lain, tetapi yang lazim digunakan ada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Oke, next slide. Ini ada contohnya. Nah, contoh sudut pandang orang pertama itu saya pernah nulis 30 hari saja menjadi istrimu. Di kisah ini, di cerita ini tentang istrinya yang menderita kanker darah. Ini Masya Allah sekali, saya risetnya luar biasa sekali. Saya ngobrol dengan teman saya dokter, saya baca jurnal-jurnal tentang penyakit kanker darah itu bisa disembuhkan atau enggak, apa sih obatnya, ke dokter mana, perawatannya mesti apa gejala-gejalanya, apa efek sampingnya, dan lain sebagainya. Ini termasuk salah satu cerita yang ketika nulisnya saya pusing. Akhirnya saya tamat cepatkan, seperti itu. Tapi ya setelah tamat saya ngerasa, wah saya senang udah. Nah ini contoh sudut pandang orang pertama, aku tak percaya bila hidup bersama ia
bila hidup bersama ia tak tersentuh akan tulisanku. Jadi tokohnya itu pakai aku. Kelemahan dari pakai sudut pandang pertama ini adalah terbatas. Jadi yang diceritakan ini adalah yang dilihat oleh si tokoh utama saja, yang di belakangnya nggak kelihatan seperti itu. Tapi kelebihannya apa? Biasanya feel-nya lebih dalam. Karena nyeritain tentang aku kayak buku harian itu biasanya bagus untuk kisah-kisah romantis milu-milu yang sedih. Oke, next. Next slide. Contoh sudut pandang orang ketiga. Nah, kalau orang pandang ketiga ini lebih luas, kita menceritakan tentang misal langsung pada namanya tokoh-tokohnya, dan 90% cerita saya menggunakan sudut pandang orang ketiga supaya ceritanya lebih luas dan lebih berkembang, variatif dan tidak monoton. Kalau mau ceritanya panjang, gunakan sudut pandang orang ketiga. Oke, next. Nah, amanat dan pesan moral, seperti yang saya katakan tadi, sebuah karya itu bisa menjadi amalan bagi kita, amal jariah kita mati tetap ada karya kita, seperti itu, atau bisa menjadi dosa jariah bagi kita, itu tergantung apa yang kita tulis. Kalau saya, wajib ada amanat nilai-nilai yang tergantung dalam cerita itu. Harus wajib. Ngapain kita nulis cerita kalau ujung-ujungnya orang baca cerita kita, jadinya orang ingin berbuat yang bukan, yang enggak seperti itu. Jadi wajib hukumnya, baik itu nyanyian, tulisan, drama, dan lain sebagainya, harus ada pesan moral yang terkandung di dalamnya. Oke, next. Oke, terima kasih katanya. Oke, itu dari saya. Semoga bermanfaat, ada hal baik yang bisa diambil. Terima kasih untuk kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ana Yuliana sebagai narasumber workshop kita pada hari ini yang sudah memaparkan materi yang sangat bermanfaat dan juga insightful untuk kita semua sebagai mahasiswa dan juga Ibu atau Bapak di Zoom meeting ini. Masih ada sisa waktu sekitar beberapa menit lagi untuk audiens yang berada di Zoom yang ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita pada siang hari ini, bisa melalui raise hand atau angkat tangannya ataupun melalui chat di Zoom kita. Silakan yang ingin bertanya. Semuanya boleh, masih ada waktu. Ada yang raise hand? Oke, terima kasih Nadia dan juga untuk Vivi Nova dan Ibu Ana Yuliana untuk kesempatannya untuk bertanya. Jadi saya Raskiana Putri, mahasiswa semester 6 dari Unsri, ingin bertanya. Kan tadi sudah dijelaskan kalau untuk mulai menulis itu temanya bisa diambil dari kehidupan sehari-hari, dari apa aja yang di sekitar kita. Hanya saja saya mencoba menulis tapi kadang susah untuk menyelesaikan seperti itu. Jadi kita sudah mulai, tapi sampai di tengah-tengah, tahu-tahu kok, oh, apa lagi ya mau ditulis atau gimana sih kita mau menyelesaikan, kadang kurang motivasinya jadi. Ada nggak mungkin dari Ibu Ana Yuliana untuk mungkin beberapa trik-trik yang mungkin ada pernah dilakukan untuk hal-hal seperti ini. Terima kasih. Ya, kita langsung saja dulu, Bu Ana. Oh, langsung saja Bu ya. Ya, nanti lanjut lagi ya, Nadia. Kalau dalam istilah kepenulisan itu, kalau nggak salah namanya writing block, seperti itu. Seorang penulis stuck di tengah jalan, udah memulai tulisannya, kemudian hilang rasa, nggak bisa lagi melanjutkan tulisannya dan menyelesaikannya. Gimana sih caranya writing block ini bisa kita atasi seperti itu? Kalau saya, alhamdulillah tidak mengalami itu, karena seperti yang saya menikmati prosesnya. Orang bilang, Ana ngajar sampai jam 3:30, kemudian setelah itu saya mesti ngurus anak saya dan lain sebagainya.
saya beberapa kali juga ikut pendidikan dan lain sebagainya. Kok mau-maunya menyempatkan diri untuk menulis? Karena bagi saya, menulis ini adalah hobi. Saya malah merasa aneh kalau saya nggak menulis 1 hari. Ada yang hilang. Jadi, kalau saya nggak menyelesaikan tulisan saya, merasa aneh. Nah, untuk teman-teman yang merasa kok belum nikmat ya menulisnya, kok ngerasa, aduh mau tulis apa lagi nih, mau tulis apa lagi lanjutannya, bisa memulai dengan membuat kerangka karangan. Jadi ketika muncul ide, bisa nulis kayak gini. Kalau saya sih punya WA group yang isinya adalah saya dan saya. Jadi buat WA group, pertama undang suami, kalau punya handphone ya, kalau saya handphonenya 2, undang suami, buat WA group undang suami, setelah WA group terbuat, keluarkan suami kita. Kalau saya. Jadi isinya hanya kita di situ. Jadi ketika ada ide-ide, saya tulis di WA group yang isinya saya itu. Oh, hari ini kayak gini. Misal lagi lihat ini kayak gini. Buat kerangka karangan di sana, dibaca lagi dan sebagainya. Karena yang udah lengkap di tangan itu kan handphone. Kalau udah buat notebook tuh, aduh, udah kemana-mana kan. Dan jadi nulisnya bisa kapan-kapan, tapi kerangkanya, idenya ditulis di WA group kita yang isinya kita saja itu. Seperti itu. Itu triknya. Karena kenapa? Sebenarnya kita udah tahu kok penyelesaian dari tulisan ini. Tapi kemarin ingat, hari ini apa lah ya? Kayaknya nak ngapo lah tokoh ini ya. Nah, buatlah WA group seperti itu, yang isinya diri kita sendiri. Catat poin-poin penting. Ketika lagi nunggu antrian seperti itu, ditulis seperti itu. Kalau saya nulisnya kayak gini, nanti si Ani akan bertengkar dengan Rudi, strip. Nanti Pak Danu akan datang bertemu dengan Bu Ira, kemudian mereka berkonflik, straight. Nanti akhir ceritanya ibunya ini meninggal karena sakit, anaknya menyesal. Lah sudah ada step-step langkahnya, tinggal kita rangkaikan lagi karangan-karangannya. Itu kalau tips dari saya, ditulis, setiap ada ide ditulis, buat kerangka karangannya, udah tahu jalannya kemana. Ketika memulai, udah tahu jalannya kemana, seperti itu. Nah, itu saja. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Baik, mungkin saudari Reski sudah mendapatkan jawaban dari pertanyaannya. Iya, terima kasih Ibu atas wawasannya. Mungkin bisa kita coba nanti selanjutnya. Baik, maaf, Ma'am Fitnova, apa ini perlu pertanyaan lagi atau kita tutup? Boleh satu lagi. Tadi sebenarnya Bu Ana mau ngasih buku ya, mana pilihan? Iya. Tapi pertanyaannya cuma 2 ya. Cuma 1 yang coba satu lagi. Atau 2 lagi lah boleh ya, tetap sedikit. Silakan. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi kepada Ibu Ana, bisa dipersilahkan untuk angkat tangannya dan juga langsung open mic saja. Silakan jika ada lagi, atau belum ada lagi ya? Atau Ibu Ana boleh saya bertanya? Boleh. Kalau Ibu kan tadi dari sebuah peristiwa yang ada di masyarakat itu diangkat menjadi sebuah cerita. Nah, kadang kalau saya pribadi itu, saya punya gambaran tentang suatu cerita, tapi sulit untuk mengembangkan cerita tersebut menjadi sebuah kata-kata yang layak untuk dibaca, seperti itu. Kalau Ibu sendiri itu gimana untuk mengembangkan, misalnya kita sudah punya plot ceritanya, cuman untuk mengembangkan sebuah plot itu menjadi sebuah karangan atau cerita yang bagus, saya sendiri sulit untuk membentuk kata-katanya. Kalau Ibu Ana sendiri, apakah bagaimana tipsnya atau bagaimana memperindah sebuah ceritanya sehingga menarik untuk dibaca? Ya, sebenarnya bukan tidak bisa, tetapi belum terbiasa seperti itu. Misal nih, ngelihat sebuah peristiwa, misal di depan Nadia ya, Nadia ngelihat ada peristiwa pencopetan di depan mata. Oh, ini kayaknya bisa nih dibuat cerita. Nggak usah dulu kalau belum terbiasa buat cerita, buat aja status dulu di IG-nya atau di Facebook-nya. Hari ini aku melihat seorang pencopet yang sedang mencopet dompet seorang korbannya. Ceritain aja seperti itu. Lama-lama akan terbiasa, nanti akan halus kata-katanya.
Nanti lama-lama akan harus dibuat aja seperti itu. Lama-lama nanti itu nanti 1 paragraf, nanti lama-lama akan menjadi 2 paragraf, 3 paragraf. Saya dimulai dari hal-hal yang seperti itu. Kalau lihat status-status lama saya, oh inilah proses saya menjadi seorang penulis seperti itu. Dari 1 kalimat saya tulis. Pokoknya apa yang saya lihat, saya ungkapkan dalam bentuk tulisan seperti itu. Tapi yang positif dalam artian enggak mengeluh atau menyindir seseorang seperti itu, tetap harus positif seperti itu. Misal tentang kisruh pembagian BLT seperti itu, lagi baca cerita seperti itu, buat kita ungkapkan dengan bahasa kita sendiri seperti itu. Fenomena akhir-akhir ini terjadi pembagian BLT di beberapa daerah itu sangat rusuh. Sepertinya pemerintah bolehlah mengatur pembagian BLT itu nggak mesti si penerima itu datang ke bank atau bisalah ditransfer dan lain sebagainya. Karena minggu kemarin penerima BLT di daerah saya ada yang meninggal bulan puasa karena antri seperti itu. Itu bisa diangkat seperti itu, ditulis seperti itu. Mulai dari 1 kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat, lama-lama berproses akan menjadi sebuah cerita pendek dan bisa menjadi novel seperti itu. Dimulai saja dulu. Yuk mulai aja dulu nulis seperti itu. Baik, Ibu. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya tadi. Mungkin masih ada teman-teman ataupun Ibu Bapak yang ada di Zoom ini ingin bertanya terkait creative writing kepada narasumber kita pada workshop kali ini. Jadi ada satu lagi, boleh? Tidak ada? Belum ada sepertinya, Nadia. Nah, itu ada Wahyu. Silahkan untuk Saudara Wahyu. Izin tanya buat Ibu Ana, itu kan karya Ibu yang pertama kan langsung bestseller gitu kan? Iya. Itu gimana Ibu awalnya mikir itu gimana? Langsung dicetak atau ada hal lain? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Apakah langsung dicetak atau bagaimana? Sekarang saya tuh selalu di DM, di inbox oleh penerbit. Bu Ana, Mbak halo Kak Ana, kalau mau nerbitin buku di penerbit kami dong. Kalau mau nerbitin buku di penerbit kami dong. Cerita saya Maila itu sudah saya kirim ke total sekitar 8 penerbit. Dan semuanya ditolak. Padahal itu udah viral, karena saya nggak punya nama. Di Facebook itu sudah 2000-an like-nya. Saya nggak punya nama. Ditolak. Seperti itu. Akhirnya, saya sudah hampir putus asa. Salah satu penerbit menghubungi saya. Ini layak kami terbitkan. Akhirnya diterbitkan. Perjalanan saya sampai ke Maila itu, tulisan itu nggak disukai, nggak viral. Kalau layaknya viral itu, like-nya sekitar 2000-an ke atas. Seperti itu. 60, 70, 30. Maila 2.500 sampai 3.000 waktu itu like-nya setiap partnya. Saya pikir ini udah layak terbit. Ternyata masih tolak juga oleh penerbit-penerbit. Itu asalnya. Setelah Maila booming, barulah penerbit-penerbit menghubungi saya, terbitin kami. Jadi prosesnya memang melalui beberapa penolakan-penolakan seperti itu. Enggak semudah itu. Penghasilan saya di KBM aplikasi yang pertama kali Rp85.000. Seperti itu. Menuju ke 191 juta itu dari Rp85.000. Baru setelah ganti tahun baru pernah 22 juta per bulan seperti itu. Asalnya dari 85.000 per bulan. Pernah 200.000 sebulan, pernah 100.000 sebulan seperti itu. Jadi semuanya memang merintis dari bawah karena proses tadi. Ya, izin Nadia ya yang ingin lanjut. Ini Bu Ana, jadi ceritanya saya teringat yang baru-baru viral ceritanya ke Facebook dulu ya. Cerita itu yang layangan putus. Layangan putus. Nah, ya. Itu dari KBM itu. Ya, layangan putus kan mulanya dari online ya, kemudian baru dicetak. Nah, kalau Bu Ana sendiri boleh saran ke mahasiswa ini, kita bagusnya dari mana dulu nih, misalnya ke penulisan, ke online dulu seperti layangan putus, baru kan setelah itu layangan putus baru cetak kan ya? Ya, benar. Nah, bagaimana pandangan Bu Ana? Online dulu, zaman sekarang nggak seperti dulu lagi kan, kita mesti bawa kita buku chat. Zaman dulu
kita mesti kasih hard copy ke penerbit. Zaman sekarang enggak. Manfaatkan media sosial teman-teman, mulai dari Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Buat ceritanya dan lain sebagainya, dibuat ceritanya. Nanti biarkan penerbit yang datang. Layangan putus itu ada belasan penerbit mayor, itu yang melamar dia. Karena viral, seperti itu. Pas cerita, layangan putus itu tuh dari EYD-nya, aksinya, pemilihan katanya itu, karena itu tulisan pertama dia, itu untuk diterbitkan ke penerbit mayor itu enggak worth it lah seperti itu. Tapi dia viral dan ada unsur kisah nyatanya. Kita kan kalau based on true story semua suka lah, apalagi perselingkuhan, dan yang diangkat ini adalah seorang tokoh agama. Kan viral kemana-mana, penerbit yang melamar. Manfaatkan media sosial teman-teman. Kalau saya ini penting sekali media sosial. Nah, jadi apalagi kan teman-teman TikTok seperti itu, YouTube. Kalau saya ada waktu sebenarnya mau saya alih wacanakan tulisan saya ke YouTube. Jadi saya storytelling ke situ. Itu bisa saya storytelling seperti itu. Mulai dari subscribernya sedikit, lama-lama kan akan ada AdSense-nya, akan dapat sesuatu. Tapi itu kan butuh waktu dan butuh keterampilan yang sampai sekarang saya belum ada kemampuan membelah diri seperti itu. Kalau bisa ya maulah seperti itu, dialihkan seperti itu. Media sosial, kalau menurut saya harus online dulu, media sosial dulu, karena sekarang kekuatan sekarang media sosial, apa-apa diviralin. Netizen itu luar biasa sekali, bisa menaikkan atau menghancurkan seseorang. Kita manfaatkan seperti itu. Ya, menarik sekali. Tapi sepertinya kita harus lanjut ke workshop lainnya ya. Karena waktu kita yang terbatas. Silakan Nadia. Baik, berakhirlah kegiatan workshop kita pada siang menjelang sore hari ini. Saya selaku MC pada workshop kita pada hari ini meminta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para ibu dan bapak serta seluruh peserta workshop kita di Zoom meeting kali ini. Untuk mengakhiri workshop kita pada siang hari ini, ada baiknya kita mengucapkan lafaz Alhamdulillah. Saya selaku MC mohon undur diri dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menutup kegiatan kita, silakan untuk buka kamera karena kita akan foto bersama dulu melalui ruangan Zoom ini. Sayang untuk tidak diabadikan. Terima kasih yang masih setia. Saat ini tadi sudah mencapai ke 45 ya. Sisanya sekarang tinggal 25. Terima kasih banyak yang masih setia. Baik, Dea, apakah bisa minta tolong di foto? Ya, mulai dari slide yang pertama dulu ya. Ya. Masih ada yang belum buka kamera, Mem. Silakan buka kamera. Ya, kalau tidak ada lagi ya tidak apa-apa ya. Silakan. Ya. Oke, 1, 2, and 3, cheese. Slide. Mana? Oh, satu slide ternyata cuma Mem. Udah Mem. Oke, ya. Baik, Bu Ana, terima kasih atas sharingnya hari ini. Semoga bermanfaat untuk mahasiswa kami. Seperti yang saya bilang dari awal, ya inspirasi lah untuk mahasiswa kami, karena Bu Ana juga guru dan ada profesi lainnya, profesi sebagai penulis. Ya, semoga saja mahasiswa kami ini menjadi produktif di bidang tulis menulis, suatu hari nanti ya dia menjadi guru yang menginspirasi. Saya kira cukup. Terima kasih Bu Ana ya. Bu. Ya, lain kali kita undang lagi karena kita belum bicara mengenai publikasi ya. Oh iya benar. Ya nanti kapan-kapan lagi kita undang lagi. Terima kasih kepada semua mahasiswa. Terima kasih Nadia yang sudah bersedia menjadi MC dan juga Dea sebagai co-host, dan beberapa yang tidak bisa sebutkan, ada Nabila juga yang buat background dari webinar kita ini. Terima kasih.
Kita tutup Zoom ini ya. Selamat berbuka puasa di waktunya nanti. Untuk Bu Ana nanti ada absensi belum diisi, nanti saya kirim linknya ya. Oke, siap. Ya. Oke. Kita tutup ya. Baik, Terima kasih Bu Ana. Saya lanjut, ini ada rapat jam 3. Lanjut lagi. Oh iya. Menyusul Bu Rita yang sudah duluan. Iya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am. Thank you, Terima kasih, ma'am. Ibu. Thank you. Thank you, Sanjay. Thank you.